supaya kita ibadah kita atau munajat kita atau doa kita apapun supaya bisa terhubung pada Allah, tentunya kita harus punya sambungan, di mana sambungan tersebut harus sampai antara kita dengan Allah, harus tersambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi bersama kami di channel Pencari Jalan Pulang. Dan pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh Bang Teja, dan kami di sini akan berdiskusi dan sharing serta berbagi ilmu pengetahuan dari apa yang telah kita dapatkan selama belajar di Thoriqoh Naqsabandiyah Holidiyah Nusantara, yang mudah-mudahan dapat memberikan sebuah manfaat dan memberikan pengetahuan bagi saudara-saudara semua yang mungkin sebelumnya belum pernah kepikiran atau belum pernah tahu dari apa yang akan kita bahas di video kali ini. Dan di sini kami tidak berusaha untuk meyakinkan sesuatu, bukan juga paling tahu, bukan juga paling mengerti. Namun di sini kami hanya ingin memberikan sebuah sudut pandang dari nalar logika berpikir yang mudah-mudahan dapat dipahami dan diterima oleh saudara-saudara semua. Baik, topik pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu bagaimana caranya agar munajat kita sampai kepada Allah. Baik, langsung aja saya ingin mendengarkan penjelasan dari Bang Teja. Mungkin bagaimana menurut sudut pandang Bang Teja mengenai caranya agar munajat kita sampai kepada Allah. Silahkan Bang Teja. Alhamdulillah, terima kasih Bang Denny atas kesempatannya di judul pada hari ini terkait materi yang berjudul bagaimana agar munajat kita sambung ya, tersambung sampai kepada Allah. Supaya kita ibadah kita atau munajat kita atau doa kita apapun supaya bisa terhubung kepada Allah, tentunya kita harus punya sambungan, di mana sambungan tersebut harus sampai antara kita dengan Allah, harus tersambung. Kalau dikiaskan ibaratnya kita itu mau butuh listrik di rumah. Wah, kalau kita colokkan misalkan kipas angin yang kita punya di rumah, tapi di rumah sudah ada kabelnya, tapi tidak ada listriknya, tetap mati. Tidak akan tersambung ya. Ya, tidak ada tersambung arus listrik yang menyalurkan ke kipas angin kita, sehingga kipas angin kita gak berfungsi. Betul. Kulkas kita gak berfungsi, TV kita gak berfungsi, padahal kita sudah ada kabelnya. Nah, kabel disitulah yang dikiaskan dengan wasilah, guru kita. Tapi guru tersebut harus mempunyai gelombang mutlak, terdapat unsur mutlak, gelombang mutlak di dalam dirinya gitu kan. Guru tersebut yang kita sebut mursyid itu harus terdapat gelombang mutlak. Tuh. Gimana ketika kita mencolokkan listrik kita kepada kabel yang ada setrumnya, otomatis perangkat elektronik di rumah kita juga akan jalan. Kiasnya gitu nalar logikanya gitu. Jadi tidak bisa ya Bang Teja kita berdoa hanya mengucapkan saja atau kita semena-mena langsung aja berdoa gitu tanpa ada teknik atau ada caranya mungkin ya. Betul. Karena kan berdoa itu sangat mudah sekali diucapkan sekarang juga bisa gitu. Tapi kan kita tidak tahu bahwa doa kita itu sampai atau tidak gitu kan. Ya walaupun kita tahu cara Bang Denny, tapi kalau kita kalau yang dicoloknya itu tidak ada unsur mutlaknya, gak ada setrumnya, ya tetap perangkat elektronik kita juga akan berfungsi gitu kan. Kita terus tahu cara mengalirkan listrik kepada perangkat elektronik itu dengan menyalurkan ke steker terdekat. Ya. Tapi kok gak nyala-nyala ini gitu kan. Ya.
Nah, padahal sudah ada kabelnya gitu kan, sudah ada kabel yang terhubung ke sutet misalkan, tapi kok tidak ada setrumnya gitu. Nah makanya disitulah banyak sekali guru-guru, mursyid-mursyid yang harus kita harus kita kalau dibilang cobalah gitu. Dari tarekat ini silahkan gitu kan. Tapi kalau kita menemukan yang setrumnya gede gitu kan, nah disitulah kita akan tahu, kita akan sadar. Gitu, mungkin nanti yang bisa merasakan juga ya pelakunya sendiri gitu pelakunya ya, sendiri gitu kan. Kalau ibaratnya kita pernah nyoba produk yang ini katakan misalkan dikiaskan KW dengan yang ori gitu kan. Pas kita sudah pernah nyoba yang ori, giliran kita pakai yang KW, tahu gitu bisa membedakan. Tapi kalau kita belum pernah nyoba yang ori gitu kan, yang KW pun dianggap asli gitu kan. Nah itu semua juga bisa dibuktikan oleh diri masing-masing gitu. Makanya tidak ada klaim-klaiman di sini. Silahkan mau thariqah manapun jalani, dan teman-teman sendiri nanti yang akan merasakan gitu kan. Intinya kita setelah menemukan salurannya, pastikan terdapat gelombang unsur mutlak di dalam saluran tersebut gitu. Kalau tidak ada listriknya, kalau tidak ada gelombang mutlaknya, percuma perangkat elektronik yang ada di dalam rumah kita itu tidak akan berfungsi. Gitu Bang Denny. Berarti intinya di sini agar munajat kita sampai kepada Allah itu adanya ketersambungan ya Bang Teja. Adanya ketersambungan, adanya penghubung gitu kan. Tidak mungkin kita sambung langsung ke Allah tanpa melalui wasilah. Wasilah itulah yang harus kita cari dulu. Yang dalam Al-Maidah 35 itu carilah jalan wasilah. Wasilah itu. Setelah kita tahu jalan wasilahnya, baru kita akan terkoneksi. Dan wasilah itu sekarang ya, wasilah itu banyak yang mengaku sebagai wasilah asal ulama, asal paham arti Quran atau hadis banyak. Tapi itu tidak menjamin terdapat unsur mutlak di dalam orang tersebut. Makanya silahkan dicari. Tentunya semua yang menemukan adalah orang yang berizki menemukan gitu kan. Kita di sini hanya memberikan edukasi, pengalaman. Mau gabung ke thariqah kita ini silahkan, mau ke yang lain juga silahkan. Kita di sini tidak merasa paling benar atau bagaimana. Tinggal teman-teman saja yang bisa membuktikan seperti itu. Karena bertemu dengan yang ada faktor mutlaknya dan tidak itu sesuai dengan rezekinya masing-masing. Betul. Kalau saya kiaskan kan ibaratnya kan yang misalkan mursyid yang waris dengan mursyid yang amanah. Mursyid yang waris itu ibaratnya batang pohon. Sementara yang amanah itu mursyid yang amanah itu adalah rantingnya gitu kan. Bukan masalah tidak tersambung atau enggak tersambungnya, tapi masalahnya di potensinya. Di arusnya gitu. Yang berbeda itu gitu kan. Makanya bisa dikiaskan daya yang akan kita ambil itu bisa meledak gitu loh. Cuman ya akan sesuai dengan ujiannya gitu. Feel-nya lebih terasa besar gitu mungkin ya Pak Teja. Makin besar lah melawan dirinya gitu. Hambatan di dalamnya, hambatannya itu ternyata diri sendiri yang jadi masalahnya. Betul. Karena lawan sejatinya kita itu bukan orang lain, bukan siapapun, tetapi diri kita sendiri. Betul, itu Bang Denny. Mungkin ada lagi yang ingin ditambahkan Bang Teja? Mungkin sementara cukup, tapi satu yang saya mau sampaikan bahwa temukanlah salurannya. Dan setelah ketemu salurannya, pastikanlah terdapat arusnya, terdapat gelombang mutlaknya. Setelah ketemu saluran dan gelombangnya, setelah ketemu kabel dan listriknya, barulah di situ kita beradaptasi. Barulah kita jihad fisabilillah itu di situ gitu kan. Dan ternyata isinya jihad fisabilillah itu melawan diri sendiri gitu kan. Betul. Mungkin begitu Bang Denny. Mungkin nanti endingnya ke situ melawan diri sendiri. Betul. Berarti di awal kita harus tahu dulu wasilahnya, titik senternya mungkin ya. Untuk menuju kepada Allah itu gitu. Jadi ada tahapan awal gitu ya Bang Teja untuk sampai bagaimana agar munajat kita sampai pada Allah gitu. Begitu. Dan di dalam Al-Quran pun disebutkan di surat Al-Maidah ayat 35, carilah wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah gitulah. Jadi salah satunya yaitu wasilah agar munajat kita terhubung kepada Allah itu menggunakan
wasilah ya. Saluran wasilah. Saluran itu. wasilah. Semuanya, mau ibadah, mau sholat, mau ngaji, apapun gitu kan. Kalau misalkan nggak terhubung ke listriknya, ya sebenarnya nggak berfungsi. Ya. Bisa dikatakan wasilah itu adalah kiblat rohani kita ya Bang Teja. Betul gitu kan, karena pada saat kita sholat itu bukan hanya jasmani kita yang berkiblat. Ya. Kiblat jasmani kita itu menghadap ke Ka'bah, kiblat rohani itu, nah kesitulah wasilah itu gitu kan. Supaya nanti ibadah kita itu gak hanya semata-mata gerak jasmani saja. Betul. Kalau ibaratnya disitulah sholat khusyuk itu di situ. Ya. Gitu. Tapi rohani kita pun beribadah juga gitu ya, tersambung juga gitu, ya. Iya, tersambung, karena yang sejatinya tersampai kepada yang maha rohani adalah ibadah rohani kita. Ya, mungkin itulah yang dimaksud dengan Islam yang kafah gitu ya. Islam yang secara menyeluruh. Maksudnya bukan hanya jasmani kita saja yang menyembah atau beribadah, tapi rohani kita pun harus demikian. Ya, gitu. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada perkataan dari kami yang kurang berkenan. Salam toleransi, salam persaudaraan, tetap jaga kerukunan dan kedamaian di dalam setiap perbedaan. Indonesia harus menjadi negara yang bertoleransi tinggi terhadap setiap perbedaan antar umat beragama. Salam kebajikan, salam rahayu, salam kebangkitan tasawuf, salam kebangkitan spiritual. Wabillahi taufiq wa hidayah, waridho wa inayah, ilahi anta maksudi, waridho kamat lubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.